Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Segenap mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada, semoga sehat semuanya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan ke-N1. Dan kita hari ini ada pada pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas tentang dasar-dasar keagamaan dalam NU. Sebagaimana telah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Qonun Asasi, ya, Qonun Asasi itu maksudnya adalah aturan dasar atau undang-undang dasar. Ya, Qonun artinya undang-undang atau aturan, asasi artinya dasar. Dalam Qonun Asasi dan juga dikuatkan oleh Muktamar Situbondo bahwa dasar-dasar yang digunakan oleh NU dalam menjalankan ajaran Islam ini ada 4 sumber, ya. Ada 4 dasar. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber pertama dan sumber utama, ya, dalam menjalankan ajaran Islam. Sumber yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis Nabi ini bisa berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW. Nah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Ya. Jika ada kata-kata atau lafadz atau teks dalam Al-Quran yang belum jelas, maka hadis bisa menjadi penjelasnya. Atau ada kata-kata yang terlalu umum dalam Al-Quran, maka hadis nanti mengkhususkannya. 2 sumber ini, ya, adalah sumber primer dalam pengambilan hukum Islam. Tidak boleh mengesampingkan 2 sumber ini. Ya, semua ajaran Islam harus dijiwai, ya, harus bersumber berdasarkan 2 sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, meskipun demikian, ya, di dalam ajaran Aswaja dan di dalam NU, ya, ada sumber lain selain Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Nah, pertanyaannya, mengapa di NU tidak cukup menggunakan Al-Quran dan hadis, Pak? Ya, sementara ada beberapa kelompok yang mengatakan cukup dengan Al-Quran dan hadis saja, tidak perlu qaul ulama, tidak perlu ijma', tidak perlu qiyas. Nah, begini, ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, Al-Quran dan hadis ini sudah berhenti. Al-Quran tidak lagi turun, sementara hadis juga sudah tidak ada lagi karena Rasul sudah wafat. Sementara, ya, Islam semakin berkembang, ya, umat Islam semakin banyak, Islam semakin meluas ke berbagai daerah. Otomatis ketika Islam semakin besar, ya, dan dunia juga berkembang, ya, maka permasalahan juga berkembang. Ada masalah-masalah baru, ya, kasus-kasus baru dalam hal keagamaan yang tidak disampaikan secara jelas, secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu, ya, para sahabat ketika menghadapi masalah baru, ya, mereka pertama kali merujuk kepada Al-Quran. Jika tidak ada penjelasannya, kemudian mereka merujuk kepada hadis. Nah, jika tidak ada dalam hadis, maka mereka menggunakan pikiran mereka, ya. Mereka menggunakan ijtihad, yaitu mencurahkan pikiran untuk menyelesaikan problem keagamaan. Tentu saja ijtihad itu harus dilandasi dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis. Nah, bentuk ijtihad itu salah satunya adalah ijma'. Ya, ijma', ya, sumber hukum Islam dalam NU yang ketiga adalah kesepakatan. Kesepakatan oleh para sahabat atau para ulama. Ya. Bagaimana ijma' itu? Nah, jadi ketika ada masalah baru atau ada problem baru atau ada kondisi yang baru dan itu membutuhkan penyelesaian, ya, maka sahabat kemudian
menganalisis problem itu, kemudian menyelesaikan problem itu dengan ijtihad mereka. Dan hasil ijtihad itu kemudian disepakati oleh sahabat yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah adzan Jumat 2 kali. Ya. Adzan Jumat 2 kali ini belum ada di zaman Rasulullah. Ya. Di zaman Rasul hanya ada adzan 1 kali, yaitu sebelum khatib menyampaikan khutbahnya. Tetapi ya setelah Rasulullah wafat, kondisi masyarakat Muslim ini berkembang. Ya. Masyarakat Muslim semakin banyak. Ya. Ada yang jauh dari masjid, ada yang jauh dari Madinah. Ya. Beberapa umat Islam yang jauh dari Madinah ini juga keseriusannya, komitmennya terhadap Islam ini juga masih tipis, sehingga ketika sholat Jumat ini diadakan, ya mereka masih dalam perjalanan. Ya. Khatib sudah naik ke mimbar, sudah menyampaikan khutbahnya. Ada beberapa masyarakat yang telat, ya, yang masih sibuk bekerja di sawah, di toko, atau ada yang masih dalam perjalanan. Nah, maka untuk mengantisipasi keterlambatan jamaah sholat Jumat itu, ya, Khalifah Utsman kemudian memutuskan untuk membuat adzan pertama. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan tanda, ya, untuk memberikan tanda, memanggil para sahabat yang masih sibuk bekerja, yang rumahnya jauh, yang masih ada di jalan, sehingga mereka bisa melakukan persiapan sebelum khutbah disampaikan. Nah, keputusan Khalifah Utsman ini, ya, ini tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Ya, mereka tidak menolak gagasan Khalifah Utsman itu, sehingga sampai sekarang khutbah Jumat, adzan Jumat 2 kali itu masih dilestarikan. Nah, loh kok ada Pak masjid-masjid yang adzannya cuma 1? Ya, berarti mereka tidak mengikuti ijtihad dari Khalifah Utsman. Mereka tidak mengikuti ijma' para sahabat. Nah, karena bagi mereka, ya, bagi mereka sumber hukum Islam itu hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ada orang yang mengatakan begini, ya, di masjid saya itu adanya cuma 1, di kamu kok 2. Ya. Kamu pilih mana? Pilih ikut Rasulullah yang adanya cuma 1, atau pilih ikut Khalifah Utsman yang adanya cuma 2? Pilih mana kamu? Baik mana, Rasul sama Khalifah Utsman? Nah, kalau ada orang yang bertanya begini atau menyampaikan pendapat begini, maka orang ini belum paham dengan prosedur pengambilan hukum Islam. Ya. Jangan termakan atau terjebak dengan pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Karena tidak mungkin Khalifah Utsman itu mengkhianati Rasulullah. Ya. Khalifah Utsman memutuskan untuk membuat adzan yang pertama ini tentu dengan berbagai pertimbangan. Ya. Khalifah Utsman tentu sangat hafal dengan Rasulullah, ya, sangat memahami Rasulullah, karena beliau ini adalah menantu Rasulullah dan sahabat senior yang bahkan dijamin masuk surga. Ya, jadi mengikuti Khalifah Utsman itu bukan berarti kita mengabaikan Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah dengan cara yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Ya, maka adzan 2 kali itu tidak menentang sunnah, tidak menentang syariat, karena itu adalah gagasan Khalifah Utsman, yang mana Khalifah Utsman itu tentu, ya, punya banyak pertimbangan, ya, punya banyak dalil untuk membuat adzan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan adzan kedua itu bid'ah, adzan 2 kali itu bid'ah, maaf, adzan 2 kali itu bid'ah, tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, maka ini pernyataan yang menyesatkan. Ya, karena meskipun adzan 2 kali di sholat Jumat ini tidak ada di zaman Rasul, tapi sahabat Utsman telah melakukan itu, dan itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk melakukan atau untuk mengikuti gagasan Sayyidina Utsman tersebut. Nah, ini contoh dari ijma'. Ya, jadi ijma' para sahabat ini juga bisa kita gunakan sebagai dasar hukum Islam.
Jangan sampai termakan isu bahwa ijma' sahabat ini tidak bisa digunakan sebagai sumber, ya. Jangan sampai termakan dengan pernyataan orang yang memilih Rasulullah atau Khalifah Utsman, Rasulullah atau sahabat. Jangan termakan dengan isu tersebut. Para sahabat itu tidak mungkin keluar dari Al-Quran dan hadis, karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham dengan Rasulullah, sehingga tidak mungkin mereka mengkhianati Rasul. Itu tentang ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas bisa dikatakan sebagai analogi, menyamakan atau menganalogikan satu kasus baru, ya, dengan kasus yang sudah ada di dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya bagaimana? Contohnya masalah narkoba, ya. Narkoba itu hukumnya apa? Halal atau haram? Pasti kamu menjawab haram, ya. Karena apa? Karena narkoba itu memabukkan, merugikan, menghilangkan akal. Tetapi kalau kamu cari dalil narkoba di dalam Al-Quran atau hadis, kamu tidak akan menemukan. Karena di dalam Al-Quran dan hadis yang disebut haram itu hanya khomer. Khomer itu minuman, ya, benda cair yang memabukkan. Nah, di dalam hadis disebutkan, ya, ala inna kulla muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun, ya. Bahwa setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khomer, ya, dan khomer itu haram. Nah, khomer dalam hal ini adalah minuman yang memabukkan. Tidak ada disebutkan narkoba atau benda padat yang memabukkan. Tidak ada di zaman Rasul. Nah, tetapi kemudian para ulama memutuskan bahwa narkoba itu haram. Alasannya apa? Karena sama dengan khomer dalam hal memabukkan. Nah, ini namanya qiyas. Jadi para ulama mengkiaskan, menganalogikan, ya, khomer narkoba dalam hal memabukkan dengan khomer di zaman Rasulullah. Nah, ini namanya qiyas. Tanpa ada qiyas ini, kita tidak bisa mengetahui hukumnya narkoba, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis saja itu sudah cukup, ya, tanpa perlu sumber hukum yang lain, ya, maka itu pernyataan yang kurang tepat. Karena tanpa ada sumber hukum yang lain atau metode untuk mengambil hukum yang lain seperti ijma' dan qiyas, sulit untuk menyelesaikan problem atau masalah yang ada saat ini. Apalagi zaman semakin modern, semakin berkembang, ya. Masalah-masalah baru tentu timbul, ya, seiring dengan perkembangan zaman, perubahan zaman. Maka dibutuhkan sumber hukum yaitu ijma' dan qiyas. Nah, NU berpegang pada 4 sumber itu, ya, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dengan pertimbangan bahwa Al-Quran dan hadis bukannya tidak cukup, ya, tetapi Al-Quran dan hadis ini diturunkan ketika Rasulullah masih hidup, sementara zaman terus berkembang, ya, sehingga butuh sumber hukum lain yang tentu saja harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, maka sekali lagi, jangan terpancing dengan orang yang menyatakan bahwa Al-Quran sudah cukup, hadis sudah cukup, tanpa perlu melihat pendapat para sahabat, melihat ijma', melihat qiyas, dan melihat pendapat para ulama, ya, karena sekali lagi problem dunia ini semakin banyak, semakin berkembang. Maka kita membutuhkan metode baru dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan yang timbul. Nah, saya kira itu untuk mengantar kuliah pada hari ini. Silakan nanti bisa dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.